Halo Sobat Maci, welcome back to Matema Cinta. Belajar matematika bersama Kak Nai. Kali ini Kak Nai mau bahas soal ASPDBK untuk Kabupaten Sleman. Ini tryout kelima ya. Tapi setahu Kak Nai itu ini kayak mau di tryoutin tapi nggak jadi, atau gimana ya, kurang tahu. Dan Kak Nai tahu banget ini telat Kak Nai uploadnya, karena harusnya udah sebelum kalian ASPD. Tapi Kak Nai harap ini bisa bermanfaat buat adik-adik kelas kalian yang sekarang kelas 5 maupun kelas 4 ya, yang nantinya akan ASPD juga. Jadi Kak Nai akan tetap rutin upload pembahasan ASPD-nya buat adik-adik kelas kalian. Oke, welcome back bagi yang pertama kali nonton dan bergabung. Seperti video-video sebelumnya, kalau nanti terlalu cepat atau terlalu lambat, kalian atur sendiri speednya, tinggal di pause kalau ada yang kurang jelas. Oke, ini tanpa pause alias langsung aja. Jadi nanti kalau misalnya Kak Nai ada salah ngomong atau salah ngitung sedikit, nanti kalian ingetin aja. Oke, let's get started. Mulai dari nomor 1. Perhatikan ilustrasi berikut. Rita membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 3 pulpen di Koperasi Pintar. Rita membayar dengan uang Rp30.000. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Oke, lihat opsinya dulu ya, 1 atau 2. Apakah benar harga 2 buku tulis yang dibeli Rita adalah 6.200? Rita beli apa sih? Rita itu beli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 3 pulpen. Bayar dengan uang Rp30.000. Buku tulisnya itu kan 2. Di sini harga buku tulis yang dibeli Rita, buku tulis ini satunya 3.600. Jadi kalau 2, 3.600 kali 2 sama dengan 7.200. Berarti opsi A ini keliru ya. Jangan pilih yang ada opsi A. Jadi sini kita coret. Nomor 2 jelas benar karena ini sama-sama ada 2-nya. Lalu kita cek 3 atau 4. 3 atau 4. Harga seluruh alat tulis yang dibeli Rita adalah Rp21.000 atau Rp22.500. Tambahin aja. Tadi 2 buku tulis udah, sekarang kita hitung 1 pensil. 1 pensil itu berarti 2.300 ya. Terus 3 pulpen, ini kaliin 3. 4.200 kali 3 itu adalah 12.600. Jadi kalau kita tambahin nih 0, 0, ini 1, terus ini 1, ini 2, ini 2. 22.100. Jadi ya ini salah, yang ada 4-nya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kalau mau cek yang lainnya boleh. Tapi karena cukup cek itu aja. Selebihnya silahkan kalian hitung sendiri. Nomor 2, perhatikan ilustrasi berikut. Doni mengikuti lomba matematika. Dalam ruangan lomba telah tertata kursi peserta dengan banyak tiap barisnya. Salah. Tertata kursi peserta sama banyak tiap barisnya. Doni duduk di kursi baris nomor 5 dari depan dan nomor 4 dari belakang. Ini langsung di highlight aja. Nomor 5 dari depan dan nomor 4 dari belakang. Di samping kanan Doni ada 2 baris kursi. Samping kanan ada 2 baris kursi, samping kiri ada 7 baris kursi. Terdapat 5 kursi peserta yang kosong. Bagian depan dan belakang masing-masing terdapat 2 kursi pengawas. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kalau mau divisualisasikan itu seperti ini. Di Doni itu kan duduk di nomor 5 dari depan, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dia duduk di sini. Terus di belakangnya itu, nomor 4 dari belakang ya. Jadi di belakangnya ada 3. Nomor 4 dari belakang, 1, 2, 3, 4 tuh kan. Terus di samping kanan ada 2 baris kursi kosong. Kanannya sini ada 2. Terus samping kirinya ada 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kurang lebihnya begini. Kita turunin deh. Gini ya. Terus 5 kursi peserta yang kosong, nggak berangkat 5 ya. Terus depan belakang masing-masing 2 pengawas. Ini pengawas 2, ini pengawas 2. Peserta yang hadir ada 75 siswa, bener nggak tuh? Kita hitung siswanya, kursi untuk siswanya dulu ya. Jadi itu 2, 4, 5, 6, 7, 8. Segini tuh 8. Jadi 8
kita kalikan dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaliin dengan 10 sama dengan 80. Oh ya, ini nanti kursinya nggak seperti ini ya. Jadi maksudnya di sini ada kursi, pokoknya kayak ruang kelas kalian. Ini ada. Cuma kan kalau mau digambar kan pegel dan lama. Nah, pokoknya ginilah. Udah lanjutin. Terus 80 ya tadi. Ingat yang nggak keisi itu kursinya ada 5 nggak berangkat, yang ditanyain peserta yang hadir. Jadi harusnya 80 kurangi 5. Benar jawabannya nih 75. Centang yang nggak ada satunya keliru. Cek 2 atau 3. Oh nggak usah 2 atau 3, ini udah ada 1, ini udah ada 3. Jadi cek 2 atau 4. Banyak kursi peserta 75 buah. Tetot kursi peserta itu semuanya tadi 80. Jadi bedanya kalau kursi peserta itu yang disediain, yang harusnya ada. Sedangkan kalau peserta yang hadir itu adalah kursi yang terisi atau kursi yang diduduki sama yang mau ikut lomba matematika. Jadi harusnya ada 80 nih. 2 salah. Jawabannya berarti yang B. Lanjut nomor 3. Pak Arjuna membeli sepasang sepatu, sebuah tas, dan beberapa kaos. Ia membayar dengan 4 lembar uang 100 ribuan. 4 lembar uang 100 ribuan dan 1 lembar uang 50 ribuan. Tadi beli apa? Sepasang sepatu, sebuah tas, dan beberapa kaos. Kembaliannya segini. Kaos yang dibeli adalah uangnya kan 4 lembar uang 100 ribuan, yaitu 400 ribu sama selembar 50 ribuan. Jadi 450 ribu kurangi 22 ribu. Berarti kembaliannya ini adalah 428 ribu rupiah. Nah ini yang digunakan untuk beli sepasang sepatu, sebuah tas, sama beberapa kaos. Terus sebuah berarti ini belinya 1, ini 1. Ini kalau kalian tambahin berapa tuh? Tambah, oh nggak kelihatan. Tambah 2 aja nih yang ditambah. Itu sama dengan 128 tambah 160. 128 tambah 160 berarti 288 ribu. Ya udah nih kurangin aja kan biar tahu yang buat kaos tuh berapa. Tuh 0 4 ini 1. Nah 140 ribu ini digunakan untuk membeli beberapa kaos. Jadi kaosnya itu berapa? Kalau satunya harga 35 ribu rupiah. Kalau kalian bagi nanti ketemulah 4 buah. Jawabannya adalah yang B. Selesai nomor 3. Lalu kita ke nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam lomba olimpiade matematika disediakan soal 50 butir. Setiap butir soal dijawab benar skor 4. Setiap butir soal dijawab salah itu negatif 2. Setiap butir soal tidak dijawab skornya negatif 1. Benny mengikuti lomba tersebut. Dia menjawab salah itu 9 butir soal dan tidak dijawab 2 butir soal. Jika skor yang didapat Benny minimal 150, maka ia dapat melanjutkan ke babak selanjutnya. Oke. Benny menjawab 41 butir soal, benar nggak? Kan semuanya ada 50 soal. Kosong atau tidak dijawab tuh 2 butir. Berarti yang dia jawab 48. 48 ini yang salah itu adalah 9. Jadi 48 kurangi 9 39 ya harusnya. Ntar ditulis aja. Kan semuanya 50, yang kosong 2. Berarti dia jawab 48. Dari 48 dia salah 9. Berarti yang benar 39. Ini salah. Ini sama-sama ada 2, sama-sama ada 4. Kita cek 3 atau 5. Jumlah total soal yang dijawab 48 soal. Apakah benar? Ya, betul sekali. Yang dijawab loh. Jadi dia itu karena cuma ngosongin 2, berarti kan 48 yang keisi. Ini termasuk yang salah karena di sini yang diminta yang ditanyain itu yang dijawab. Jadi entah benar entah salah itu masuk semua. Jadi yang ada 3-nya. Pilih yang C. Kalau mau tahu skor soalnya itu berapa, tinggal kalian kaliin aja. Tadi benarnya kan 39-nya kali 39. Terus yang dijawab salah, salahnya 9, ya kaliin 9. Tidak dijawab tuh 0. Terus hasilnya nanti tinggal ditambah. Dah.
nomor 5 ya. Wawan membongkar sebuah kardus kertas berbentuk kubus bervolume 32.768 cm3 sehingga membentuk jaring-jaring kubus. Luas jaring-jaring kubus yang terbentuk adalah berapa? Ini yang diketahui adalah volumenya, yaitu segini. Jadi kita cari rusuknya dulu karena kita mau cari luas jaring-jaring atau luas permukaan. Ini sama dengan LP. Pertama kita cari rusuknya dulu. Akar pangkat 3 dari 32.768. Diseret begini. Terus 32 tuh paling dekat sama 3. 8 pasangannya 2. Berarti 32 cm ya rusuknya. Luas permukaannya karena ini kardus berarti semua sisinya dihitung ya. 6 kali sisi atau 6 kali 32 kali 32. 6 kali 2 kali 2 ini 4 kali 6 itu 24, yang belakangnya 4. Ada ini sama ini. Ini kan 30 kali 30 aja udah 900. Jadi pasti jauh di atas 1000. 900 kan 900 kali 6. 9 kali 6 aja 54, 5400. Berarti jawabannya yang D. Pakai ilmu kira-kira tuh. Coba cek kalkulator. Harusnya benar. Dah, selesai nomor 5. Andi, Budi, dan Chandra berlatih berenang di tempat yang sama. Andi berlatih setiap 3 hari sekali, Budi setiap 5 hari sekali, dan Chandra setiap 8 hari sekali. Mereka bertiga berlatih renang bersama untuk kedua kalinya pada hari Selasa, 9 Mei 2023. Mereka bertiga berencana mengikuti lomba berenang 3 hari setelah berlatih bersama untuk ketiga kalinya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Kita cek yang pertama dulu. Mereka bertiga berlatih bersama setiap 120 hari sekali. Ini sama aja kita cari KPK. Cara mencari KPK boleh menggunakan tabel, boleh juga menggunakan pohon faktor, terserah kalian. Gini. Nah, terus ini bagi 3 kan 1, ini 5, ini 8. Terus bagi 5 ini 1, ini 1 juga. Terus ini 8 karena 8 tidak bisa habis dibagi 5. Terus ini mau kalian bagi 2 boleh. Ini di sini kalian langsung 8 aja ya biar gampang. Udah, terus tinggal kalian kali ini 3 kali 5 kali 8. 3 kali 5 itu 15. 15 kali 8 adalah 120. Jadi benar mereka bertiga berlatih bersama tiap 120 hari sekali. Jadi yang ada satunya ini benar, ini kita coret ya. Lalu ini sama-sama 1, di sini sama-sama 4, berarti kita cek 2-nya. Lomba menari diadakan pada hari Minggu. Nih lomba menarinya itu menari loh. Menari apa berenang? Typo nih. Ini berarti harusnya berenang. Terus lomba berenangnya akan diadakan pada hari Minggu. Sedangkan lomba berenang itu akan diadakan 3 hari setelah mereka berlatih bersama untuk ketiga kalinya. Yang ini tadi kedua kalinya ya. Jadi untuk mencarinya kita harus tahu dulu kapan lomba berenang yang kita harus tahu dulu kapan mereka akan berlatih bersama untuk ketiga kalinya. Dari kedua ke yang ketiga itu artinya mereka akan berenang untuk ketiga kalinya 120 hari setelah hari Selasa 9 Mei 2023.
3 itu pertemuan ketiga atau berlatih bersama ketiga kalinya. Nanti kita tambah 3 hari karena lombanya kan 3 hari setelah itu. Nah, cara cepatnya 100, ya sebenarnya bukan cara cepat sih, cuma langsung aja. Ini tadi kan 120 ya. 3 hari kemudian jadi langsung kalian tambah sama 3 hari. 123 hari. Jangan lupa kalau cari hari itu kita bagi 7 yang dipakai sisanya. Maaf ini Kak Nay tulis ulang lagi ya karena kehapus. Tadi 123 terus 123 dibagi 7. Nah ini kita bagi 7 karena 1 minggu itu ada 7 hari ya. Artinya kalau hari ini hari Senin, 7 hari kemudian atau 1 minggu kemudian pasti balik ke hari Senin lagi. Makanya kita hitungnya bagi 7. Ini nanti jawabannya pasti ada sisanya. Nah yang kita pakai itu sisanya 17 sisa 4. Atau di porogapit gini juga boleh. Kan 1 ya, ini 7, ini 53. Terus ini 7, ini 49, ini 4. Nah, yang kepake itu sisanya yaitu 4. Artinya mereka itu lombanya 4 hari setelah hari Selasa. Coba kalau 4 hari setelah hari Selasa tuh berarti Selasanya nggak dihitung ya. Jadi langsung Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini dia Sabtunya, bukan minggunya. Jadi yang kedua ini adalah keliru, harusnya Sabtu. Jawabannya berarti yang B ya. Oke. Nah, karena ini soalnya kayak cukup baru ya, jadi baru ada tahun ini dan tryout terakhir gitu. Jadi kalian akan lanjut ngecek untuk nomor yang keempat ini, 3 dulu. Mereka bertiga berlatih bersama ketiga kalinya pada hari Senin. Nah, kalau kita mau tahu kapan mereka berlatih ketiga kalinya, harinya itu caranya sama. Jadi 120-nya aja ya, karena kita mau cari latihan bersama ketiga kalinya. 120 bagi 7 itu 17 sisa 1. Caranya kayak tadi. Artinya itu 1 hari setelah hari Selasa. Berarti harinya kan Rabu harusnya nih. Terus yang keempat, mereka bertiga berlatih bersama untuk ketiga kalinya pada 6 September 2023. Ketiga kalinya caranya berarti 9 Mei itu tambah 120. Nanti kalian dapat 129. Dikurangi bulan Mei. Mei kan ada 31 ya. 31 ini Mei. Hasilnya adalah 98. Kurangi setelah Mei kan April. Berarti 30 nih April. Sama dengan 68. Lalu 68 kalian kurangi sama setelah April kan Mei. Mei 31. Mei, April, Mei. Gimana sih? Mei, Juni. Astaga. Ini Juni ya, maaf. Ingatnya sebelumnya. April, Mei, Juni. Tapi sama kok, Juni itu kan juga 30. Terus ini kurangin Juli. Juli 31 ya. Juli sama dengan berapa? 63 kurangi 31, 37. 37 ini kurangin Agustus. Agustus kan 31. Sama dengan 6. Setelah Agustus September, 6 September. Nah, ini benar. 6 September 2023. 5-nya pertama kali. Nah, ini dia. Mereka bertiga berlatih bersama untuk pertama kalinya. Kalau yang ditanyain pertemuan setelahnya, caranya kayak gini tadi, ditambah terus dikurangin sama bulan-bulan seterusnya. Tapi kalau yang ditanyain pertemuan pertama ini agak tricky ya, dan harus diingat-ingat betul. Ini kan hapus, nanti kalau misalnya mau dicatat atau mau di screenshot silahkan back. Yang pertemuan pertama atau pertemuan sebelumnya itu caranya KPK atau 120 kalian kurangin dulu sama ini 9 sama dengan 111. 111 ini ada di bulan sebelum Mei. Sebelum Mei itu April. Nah, itu tadi maksud Kak nih. April itu ada 30 ya. Jadi kita kurangin 30. 111 kurangi 30 hasilnya adalah 81. Ini adalah bulan sebelum April. Ini kasih A gini ya, April. Sebelum April itu ada Maret.
Maret ada 31 hari. Mar gini. 81 kurangin 31 itu 50. Dimana 50 ini kita kurangi lagi sama Februari ada 28 hari. Ini Feb. Kurangi 28 itu hasilnya adalah 22 Februari. Tapi nggak bisa kayak gini. Kalau pertemuan sebelumnya, kalau kalian udah ketemu tanggal yang lebih kecil dari bulannya, maksudnya Februari kan ada 28, sedangkan ini Februarinya habis berarti Januari ya, Januari. Nah 22 ini kan lebih kecil daripada 31 karena Januari ada 31 hari. Ini bukan berarti mereka berlatih bersama pertama kalinya itu tanggal 22 Januari. Ingat ini pertemuan sebelumnya. Ini artinya mereka bertiga berlatih untuk pertama kalinya bersama-sama itu 22 hari dihitung dari belakang, dari belakangnya Januari. Oke, karena ini pertemuan sebelumnya, jadi ini Kak Nei coret, bukan kayak gini. 31 Januari, karena Januari ada 31 hari ya, kalian kurangi dengan 22. 22 dapat dari sini tadi. 31 kurangi 22 hasilnya adalah 9 bulannya masih Januari. Tuh, bener kan nomor 5. Oh, makanya gini caranya. Nah, diingat-ingat ya, pokoknya kalau pertemuan sebelumnya itu harus kalian kurangin dulu karena dihitungnya dari belakang. Kalian kalau lihat tanggalan terus misalnya nih kalian bilang sekarang tanggal 29 Mei 2023. Kalau 60 hari, nggak usah banyak deh. 35 hari yang lalu itu kan tetap kita hitung dari belakang. Gak bisa kayak yang ini tadi. Kalau ini tadi kan ditambah terus dikurang-kurang ya nomor 4. Nah bedanya di situ ya. Semoga kalian selalu ingat caranya. Surprise gitu kan muncul soal ini. Nomor 7. Ibu membungkus parcel sebanyak-banyaknya dengan bahan, udah ada kata kunci sebanyak-banyaknya, dengan bahan 18 bungkus teh, 45 bungkus biskuit, dan 63 bungkus gula. Setiap parcel berisi bahan tersebut dengan jenis dan jumlah yang sama banyak. Jelas FPB. Kasih kodenya. Teh, biskuit, gula. 18, 45, 63. Terus kita giniin. Lalu kita bagi. Ini kalian bagi 3 dulu boleh. 3, ini 6, ini 15, ini 21. Ini bagi 3 lagi ya, 2, 5, 7. Udah, kalau FVP nggak usah sampai 0 lah. Kalau FVP nggak usah sampai 0, sini aja. Banyak parcel yang dibuat 9 buah. Yap, buat tahu berapa parcel yang dibuat itu tinggal ini FPB-nya. 3 kali 3 sama dengan 9, benar. Ini salah karena nggak ada satunya. Banyak teh pada setiap kemasan itu 2 bungkus. Yap, kalian dapat dari sini ya. Jadi dalam setiap parcel itu ada 2 teh, 5 biskuit, dan 7 gula. Dan parcelnya ada 9, gitu cara bacanya. Ini benar. Banyak biskuit dan gula pada setiap parcel. Biskuit dan gula, ini tambah ini. Harusnya 12, berarti ini keliru. Berarti B yang benar ya. Kalau 4 itu selisih teh dan gula 5 harusnya. Ini 6, keliru. Biskuit yang ada tiap parcel 5. Iya, betul sekali. Nomor 8. Wahyu mempunyai kelereng sebanyak 192 butir kelereng putih dan kelereng biru 48 butir, lebih banyak dari kelereng putih. Seluruh kelereng tersebut dimasukkan ke dalam toples besar sebanyak 5/6 bagian, toples sedang 1/8 bagian, dan selebihnya dimasukkan ke dalam 2 toples kecil sama banyak kelereng. Salah satu toples kecil ada berapa? Warna putih, yang warna birunya 48, lebih banyak dari kelereng putih. Kita cari kelereng birunya dulu ya. Kan kelereng putih KP 192, kelereng biru itu kan 48 butir, lebih banyak berarti 192 tambah 48 kan gini. Tambahin aja nih. Atau 192 kali 2 tambah 48 gitu ya. Ini 240 ya bukan? Yap, 240. Kan ya, hapus
240 itu adalah kelereng biru. Jadi ini harus kalian tambah dulu. 2, ini 3, ini 4, 432 kelereng. Nah, 432 kelereng ini ini masih bagian ya, belum biji. Ini loh, gimana sih ini? Ini bagian. Ini juga bagian. Jadi nggak bisa kalian kurangin 5/6, kurangin 1/8, gini nggak bisa karena satuannya beda. Ini bagiannya, sedangkan ini adalah butir. Caranya kita pakai ini, kalau apa namanya, muridnya Kak Neneh nyebutnya apa sih dia tuh, oktopus. Lucu banget. Itu nyebutnya oktopus. Ini jadi toples besar. 5/6 bagian, terus toples sedang 1/8 bagian, terus sisanya wow tidak muat, sisa dimasukkan ke dalam 2 toples kecil, sama ya, kecilin dulu. Nah gini, karena itu masih bagian, jadi kita harus cari dulu caranya. 5/6 kali 432, terus yang ini juga 1/8 kali 432. Coret-coret aja tuh, mana yang bisa dicoret-coret, karena nyoret ini ya. Ini sama-sama bagi 6 deh, ini 1, ini 72, ya bukan? Kayaknya sih ya. 72 kali 5. 72 kali 5. 350, 360. Ini coret, sama-sama bagi 8. Ini 1, ini bagi 8, 54. Ini 54. Nah ini kita tambah dulu biar kita tahu berapa yang ada di toples besar dan sedang. 414 kah? 414. Terus sisanya berapa? Kalau semuanya tuh 432. Untuk mencari sisanya berarti kalian tinggal ngitung 432 kurangi 414. Hasilnya adalah 6 tambah ini 6 tambah 16. 6 tambah 16. 6 tambah 14. Gimana sih? 6 tambah 12 ya Allah. 6 tambah 12 itu 18. Nah, sisanya itu 18 butir. Tapi 18 butir ini mau dimasukin ke 2 toples kecil sama banyak. Jadi yang ditanyain banyak kelereng di salah satu toples kecil, ya tinggal kalian bagi 2. 9 deh. Udah selesai, jawabannya yang B. Nomor 9, ibu membutuhkan minyak goreng 1,75 liter untuk menggoreng keripik pisang dan 0,875 liter untuk menggoreng kacang bawang. Ibu mempunyai persediaan minyak goreng 3,5 liter. Minyak goreng yang belum digunakan adalah berapa? Oke, kita tambah dulu nih yang udah kepake. Jadi 1,75 tambah 0,875. Ini 5, ini 2, ini 1, ini 6,2. Ini ya. 2,625. Ingat kalau desimal komanya harus sejajar. Terus semuanya ada 3,5 liter. 3,5 kurangin 2,625. Sini kasih bantuan 0. Udah, kurangin aja. 0 nggak bisa kurangin 5, pinjam 1. Ini kan 5. Pinjam 1, ini jadi 4. Tadi udah dipinjam 1 jadi 9. 9 kurangi 2, ini 7. Ini 14. 14 kurangi 8. 0,875. Jawabannya adalah yang B. Masih mudah ya itu. Nomor 10, Denny bermain 5 kartu bilangan dengan warna berbeda. Kartu bilangan warna merah bertuliskan segini, kuning segini, biru segini, ungu segini, dan hijau segini. Denny meminta adiknya untuk mengurutkan kartu tersebut dari tulisan bilangan yang terbesar. Urutan warna kartu bilangan yang benar adalah dari yang terbesar ya. Oke. Tuh agak 4. Kita cek yang kuning dulu.
1/3. Itu merah, sorry, itu merah. 1/3. Ingat 1/3 itu 0,333. Jadi ini 1,3333. Terus kuning 10/7. Nah, karena 7 itu nggak ada shortcutnya, jadi kita bagi gini. 7 ini 1, ini 7, ini 3, ini 0, ini koma, 4, 28, 20, 2 bla bla bla. 1,42 bla 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 0 gitu ya. Kalau kalian mau lanjutin boleh, karena cuma sampai segitu aja. Terus biru, kecuali nanti kalau kita ketemu yang hampir sama lagi ya, baru dilanjutin. 132% ini sama dengan 1,32. Ungu 1/4 itu 0,25, jadi 1,25. 0, ini juga 0. Terus yang hijau 1,330. Kita kecilin dari yang paling besar ya. Manakah di antara kelima ini yang paling besar? Dilihat nih sama-sama. 1, 1, 1, 1, 1. Di sini 3, 4, 3, 2, 3. Ya udah, kuning deh pertama. Jawabannya yang A dong. Ih, gampang bingit. Nah tuh, A jawabannya. Nomor 11, perbandingan banyak kelereng adit dan bowo adalah 2/5. Banyak kelereng cito 1/3 kelereng bowo. Selisih kelereng bowo dan cito 20 butir. Selisih kelereng bowo dan adit ada berapa? Nah, ini ada dua perbandingan. Pertama, perbandingan kelerengnya adit dan bowo itu segini. Lalu perbandingan kelerengnya cito dan bowo itu segini. Atau kalau mau ditulis dulu, A banding B itu 2/5. Lalu C banding B itu 1/3. Jadi 1/3 itu maksudnya adalah 1/3. 1 miliknya Cito, 3 miliknya Bowo. Nah, karena ada dua perbandingan, ini kita kerjakan dengan cara perbandingan bertingkat atau halilintar. Jadi caranya A banding B banding C. A banding B kita udah tahu 2/5. Nah, sekarang B banding C. Ini adanya C banding B. Maka harus kita balik. Yang harusnya 1/3 jadi 3/1. Lalu kita jeder-jeder. Kalau halilintar kita jeder-jeder. Jeder gitu. 2 kali 3 itu kan 6. Terus 5 kali 3 sama dengan 15, dan 5 kali 1 itu 5. Yang diketahui itu selisih kelereng bowo dan cito. Kita cari selisihnya. 15 dikurangi 5 itu sama dengan 10. Artinya 10 itu mewakili 20 butir. Sedangkan yang ditanyakan adalah selisih kelereng bowo dengan adit. Bowo itu 15, adit itu 6. Jadi 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Nah, kalau 10 itu mewakili 20, maka 9 mewakili berapa butir? Atau gini, 9 mewakili berapa? Ini pakai perbandingan senilai. Jadi dari 10 ke 20 ini kan kali 2. Berarti 9 nanti juga dikali 2. 9 kali 2 sama dengan 18 butir. Jadi jawabannya adalah yang B. Salah. Tuh, B. Lanjut ya ke nomor 12. Perhatikan denah berikut. Pak Tono membangun sebuah rumah seperti pada denah tersebut. Agar kertas yang dibutuhkan tidak terlalu besar, Pak Tono menggambar ulang denah tersebut dengan memperkecil 2 kalinya. Opsinya itu 1 dan 2. Mana yang benar? Skala denah menjadi berapa? Nah, karena ini memperkecil 2 kalinya, kalau itu tentang skala, ketika kalian menemukan kata kunci memperkecil atau diperkecil ya, diperkecil, itu artinya malah dikali.
Sedangkan kalau kalian menemukan diperbesar, itu malah dibagi. Karena kalau tentang skala itu kita menggunakan perbandingan tidak senilai. Jadi kebalik gini. Pokoknya jangan sampai keliru nih. Tuh, oke. Nah, karena ini diperkecil menjadi 2 kalinya, maka diperkecil tadi kan dikali. Jadi skala yang awal itu mau kita kaliin 2, tapi nggak usah pakai 1 bandingnya. Ini udah pakai cara cepatnya nih. Jadi langsung 50-nya aja, karena 1 banding 50 dikali 2 sama dengan 100. Hasilnya nanti 1 banding 100. Jadi yang kedua ya yang benar. Tuh. Kalau kalian mau ngitungnya, ini kan udah cara cepatnya nih. Kalau kalian mau ngitungnya itu yang cara yang sistematis gitu, yang diperkecil itu nantinya tetap dibagi, tapi nanti jadinya gini nih, 1/50 dibagi 2 2/1 ya jadinya. Terus ini yang bukan cara cepat ya, kalau ini tadi kan udah cara cepatnya. Terus ini 1/50 kali 1/2, jadilah 1/100, 1 banding 100 gitu. Sama aja sih hasilnya. Terus 2 benar ya, maka yang A sama B ini Kak Ne coret. Lalu ada 4, ada 5, ada 3, ada 5. Yang sama kan 2, ini 5. Kita cek 3 atau 4. Panjang ruang tamu sebenarnya adalah 8 meter, atau ukuran rumah sebenarnya adalah 10,5 meter kali 8 meter. Panjang ruang tamu sebenarnya, ruang tamu mana nih? Oh, ini 8 cm ya. Di sini 8 cm. Jadi panjang sebenarnya atau tinggi sebenarnya atau jarak sebenarnya itu tinggal skala kaliin ukuran pada peta. Ini juga udah langsung shortcutnya. Skalanya kita pakai yang masih ada di gambar ini, yaitu 50, satunya udah nggak usah dipakai. Kali ukuran pada petanya tadi 8 cm ya panjangnya. 8, harusnya ini 400 cm, kalau kita jadiin meter 4 meter. Jadi yang 3 ini keliru. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita kalau mau ngecek yang keempat, ukuran rumah sebenarnya segitu. Caranya gini, kalau misalnya mau ngecek yang keempat, bentar Bel. Bel. Gini nih, kalau kita mau ngecek yang keempat, Bel. Duduk. Kita cari dulu panjang pada gambar dan lebar pada gambar. Ini kan panjangnya 8 tambah 4 tambah 6 tambah 3, karena segini nih. 8 tambah 4 itu kan 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 3 21. Ini 21 cm. Sedangkan lebarnya 16 cm. Kita mau nyari ukuran sebenarnya. Caranya sama kayak tadi. Jadi panjangnya dulu. Kalau panjang itu skalanya dikali panjang pada gambar, yaitu 21. Wow. 21. Sama dengan berapa nih? 105 0 cm. Kalau kita mau jadiin meter kan dibagi 100 ya, jadi koma harusnya 10,5. Oh emang bener 10,5 meter. Terus yang lebar sebenarnya itu 50 dikali 16, 800 cm, jadilah 8 meter. Nah itulah dia kenapa nomor 4 itu benar. Udah kita buktiin ya, ukurannya 10,5 kali 8 meter. Dan kita lanjutkan ke nomor 13. Wahyu menyambung 3 kayu dengan cara dihimpitkan. Panjang kayu pertama itu 1,6 meter, panjang kayu kedua 14 desimeter, dan kayu ketiga 156 cm. Panjang himpitan setiap kayu adalah 0,8 desimeter. Wahyu menancapkan beberapa paku pada kayu tersebut secara berurutan. Jarak paku dengan ujung-ujung kayu 10 cm. Oke.
Jarak antar paku 0,5 desimeter. Banyak paku yang ditancapkan Wahyu pada kayu tersebut ada. Wait. Oke. Bentar, ini Kak Ne buat ilustrasinya ya. Sebentar. Jadi begini. Kan ada 3 kayu. Masing-masing itu panjangnya 1,6 meter. Di sini Kak Ne akan langsung jadiin ke sentimeter ya. Jadi 1,6 meter itu sama dengan 160 cm. 14 desimeter sama dengan 140 cm. Dan ini tetap karena udah cm. Ketiga kayu ini kan akan disambung dengan cara dihimpitkan. Nah, dihimpitkan itu artinya bentuknya jadi seperti ini. Gini. Lalu yang ini bisa di atas, bisa di bawah. Nih Kak Ne buat di atas saja, begini. Nah, biasanya ini ditali atau diapain ya kalau kayu? Ya pokoknya disambung gitulah, dihimpitkan. Ada sesuatu yang digunakan untuk merekatkan sini dan sini. Tapi itu bukan masalahnya. Nih, panjang himpitan setiap kayu adalah 0,8. Panjang himpitan setiap kayu. Ingat, kalau himpitan itu artinya kalau ada 2 himpitan, maka 0,8 desimeter atau 8 cm itu ada 2, bukan ada 4. Kalau 4 itu biasanya tali. Jadi setiap ujung tali yang disambung berkurang 8 cm. Kata-katanya biasanya gitu. Tapi kalau dihimpitkan, itu yang kita hitung per himpitannya. Ini himpitan pertama, ini himpitan kedua. Jadi yang dikurangin tuh cuma 2 himpitan. Lalu setelah disambungkan, dihimpitkan semua, akan ditancapkan paku secara berurutan. Jarak paku dengan ujung-ujung kayu. Nah, ini biasanya yang bikin bingung nih. Jarak. Ini anggap aja udah kita himpitin ya. Jadilah yang sudah dihimpitkan jadi kayak gini. Ini anggap aja nih yang udah dihimpitin. Taruh mana nih? Gini. Anggap aja ini setelah disambung loh ya. Kalau kurang panjang ya mohon maaf. Pokoknya gini. Anggap juga himpitannya tadi di sini sama di sini. Dah. 10 cm itu maksudnya kan di sini ada jarak paku dengan ujung-ujung kayu. Jadi kalau biasanya kita itu maku dari ujung sini sampai ujung sini, di situ dikasih jarak sama Pak Wahyu. Jaraknya 10 cm. Jadi di sini 10 cm. Dari sini ke sini 10 cm. Jadi startnya itu di sini. N-nya di sini. Jadi misalnya lo ya. Pakunya gini. Nah, begitu loh. Dan jarak antar paku itu 0, bel ya Allah. Jarak antar kayu kan paku itu kan 0,5 desimeter, itu 5 cm jaraknya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mau hitung dulu panjang kayu setelah dihimpitkan. Caranya ini tambah semua. 160 ditambah 140 ditambah 156. 160 tambah 140 tambah 156. Jawabannya berapa? Langsung spill aja ya jawabannya. 456 sama dengan 456 cm. Ini kalau belum dihimpit. Sekarang kita kurangin himpitannya. Karena ada 8 cm-nya ada 2, jadi kita kurangin 8 tambah 8 16 cm. Nanti ketemulah jawabannya itu 440 cm. Nah, kita kurangin lagi dengan 10 dan 10 atau langsung kita kurangin 20. Kenapa? Karena yang ini sama yang ini tuh nggak dikasih paku. Jadi kita tarik lagi lah. Kita ambil nih, kurangin 20. Hasilnya adalah 420 cm. Baru kita hitung berapa banyak pakunya. Caranya 420 ini kita bagi sama 5 cm. Nanti ketemu 84 bukan? Oh iya, 84 paku. Tapi bukan ini jawabannya. Kalian harus ingat kalau itu bangun terbuka alias itu adalah yang lurus gini, dan paku itu diletakkan dari ujung sini ke ujung sini.
maka harus kalian tambah 1. Oke, harus ditambah 1. Jadi 84 tambah 1, 85 paku. Harusnya jawabannya adalah yang C. Silahkan diulang lagi kalau bingung. Maaf tadi ada iklan kucing bersin. Nomor 14 yuk. Pak Ali mempunyai 30 karung beras, setiap karung berisi 25 kg. Beras tersebut disumbangkan ke panti asuhan sebanyak 0,27 ton, selebihnya dijual kepada 3 pedagang sama banyak. Beras yang disumbangkan ke panti asuhan dikemas ke dalam 18 kantong plastik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Opsi yang pertama, berat seluruh beras Pak Ali adalah 6,5 kuintal, bener nggak? Semuanya itu ada 30 karung. Setiap karung isinya 25 kg. Berarti kalau mau tahu totalnya berapa, tinggal kalian kalikan aja. 30 kali 25, 30 dikali 25 itu sama dengan 750 kg. Atau kalau mau jadiin kuintal tinggal bagi 100. 7,5 kuintal. Ini keliru. Berarti jangan yang ada satunya. Terus yang kedua kita cek beras Pak Ali yang dijual sebanyak 480 kg. Semuanya kan ada segini. Terus dikasihkan ke panti asuhan tuh segini. Yang diberikan ke panti asuhan itu kalau kita jadiin kilogram jadi 0,27 kali 1000 ya, karena 1 ton ada 1000 kg. Jadi 270 kg. 270 kg itu yang di panti asuhan. Semuanya ada 750 kg dikasih ke panti asuhan 270 kg. Hasilnya 480 kg. Ini yang dijual. Jadi benar ya yang ada duanya. Ini salah karena nggak ada duanya. Sama-sama 2, sama-sama 3. Cek 4 atau 5. Selisih beras yang dijual dengan yang disumbangkan ke panti asuhan ada 2 kuintal, atau beras dalam setiap kantong plastik beratnya 15 kg. Yang diberikan ke panti asuhan itu 270 kg, yang dijual itu 480. Berarti tinggal kalian kurangin 480 kurangi 270. Berapa hasilnya tuh? 210 kilogram. Harusnya ini, berarti keliru. Kan kalau dijadiin kuintal jadi 2,1. Lalu yang jelas opsi yang kelima yang benar. Tapi kita mau cek lagi, beras dalam setiap kantong plastik adalah 15 kg. Nah, ini tadi yang kantong plastik itu kan yang mau disumbangkan ke panti asuhan, sedangkan yang disumbangkan ke panti asuhan tuh 270 kg. Jadi 270 kg kita bagi dengan banyaknya kantong plastik, yaitu 18. Nanti kalau kalian bagi, ini hasilnya adalah berapa nih? Ya itu bener ya, jelas bener lah, 15 kg. Dah gini, cek lagi sana, 270 bagi 18 bener nggak? Itu mau kayak gini, sama-sama bagi 9 dulu boleh. 30, ini 2, ya udah 30 bagi 2 kan 15, bener kan? Dah gitu ya caranya. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 15. Wow, banyaknya. Regu elang berjalan dari pos 1 ke pos 2 dengan kecepatan rata-rata 16 meter per menit. Mereka berjalan dari pos 2 ke pos 3 dengan kecepatan rata-rata 22 meter per menit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, jarak ditempuh regu elang dari pos 1 ke pos 3 adalah 360. Dari pos 1 ke pos 2 segini, pos 2 ke pos 3 segini. Berarti jaraknya tinggal ditambah 240 ditambah 220. Hasilnya adalah 460 meter. Berarti ini keliru ya. Jangan pilih yang ada satunya. Habiskan nih. Terus 2 atau 3. Waktu yang dibutuhkan regu elang untuk berjalan dari pos 1 ke pos 3 adalah 5 menit. Kalau kita mau cari waktunya, kita harus tulis dulu kecepatannya. Dari pos 1 ke pos 2 itu kan 16 meter per menit. Dari pos 2 ke pos 3 itu adalah 22 meter per menit. Kita cari waktu yang dibutuhkan dari pos 1 ke pos 2 dulu ya.
W sama dengan jarak bagi kecepatan. Jaraknya 240, kecepatannya 16 meter per menit. Nanti ini kalian coret-coret bagi 8, ini 30, ini 2, 30 bagi 2, ini 15 menit. Dari pos 1 ke pos 2, 15 menit. Dari pos 2 ke pos 3, caranya sama. W sama dengan J per K, 220 dibagi 22, sama dengan 10 menit ya. 10 menit. Jadi kalau mau tahu jarak dari sini ke sini ya tinggal 15 tambah 10 sama dengan 25 menit. Keliru nih. Ya udah 345. D jawabannya. Coba kita cek ketiga ya. Waktu yang dibutuhkan regu elang untuk berjalan dari pos 2 ke pos 3 10 menit. Ya, betul. Selisih waktu yang dibutuhkan regu elang berjalan dari pos 1 ke pos 2 dan pos 2 ke pos 3 5 menit. Selisihnya ini kurangin ini 5 menit, betul. Waktu yang dibutuhkan regu elang untuk berjalan dari pos 1 sampai pos 3 adalah 25 menit. Yes, betul. Jadi jawabannya udah fix yang D. Oke, nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Pak Andi memiliki lahan seperti pada gambar. Lahan tersebut diberi pintu masuk dengan lebar 2 meter. Selebihnya dipasang pagar kawat 2 lapis mengelilingi lahan. Panjang kawat pagar di lahan Pak Andi adalah berapa? Kalau dipasangin pagar mengelilingi lahan, berarti ini kita mau cari kelilingnya ya. Tapi yang dicari itu adalah bagian luarnya aja. Jadi yang ini nggak dihitung karena ini bagian dalam. Ini nggak dihitung. Jadi yang mau dipasang tuh dari sini nih, sini, sama sini. Jadi kan ini nggak dihitung. Nah, biar nggak bingung, kalian mau ngelompokin aja yang panjangnya sama nih. Yang panjangnya 16 cm, 16 meter itu 1, 2, 3, 16 semua ya. Jadi Kak Net tulisnya 3 kali 16. Lalu yang berapa lagi? 8 meter nih. 1, 2 doang. Ya, tulis dulu 2. 2 kali 8. Lalu yang mana lagi nih? Sini belum nih. Ini belum ya. Caranya cari dari sini ke sini. Itu kan 16 karena sama kan dengan ini. Ini 16. Dikurangin sama ini tandanya. Kalau dari sini segini, sini sampai sini 8 meter. Berarti ini masing-masing 4 ya. Maka di sini juga 4, di sini juga 4. Jadi untuk mencari ini itu 16 kurangi 4 sama dengan 12. Di sini 12, di sini juga 12. Kan kasih centang deh. Jadi yang 12-nya ada 1, 2. 2 kali 12. And then yang ini yang 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ingat yang ini nggak dihitung ya. Karena di dalam 1, 2, 3, 4. Yes, ada 4. 4 kali 4 meter. Mana lagi yang belum? Ini, oh ini belum nih. Yang ini tuh dari sini segini kan 16 nih. 16 kurangi 4 sama dengan 8. Berarti 8-nya harusnya ada 3. Nggak apa-apa, ini Kak Net tulis di sini. Udah berdasarkan kelompok ukuran nih. Ya, udah dihitung. Ini udah. Oke. Ini 48, 16, 24, 16, 8. Tambahin sama dengan berapakah ini? 32 tambah 48, 80 tambah 80 ditambah 24 ya 104 tambah 8 112. Ini 112 meter. Kalau mau dikasih pintu masuk kan berarti dia nggak perlu kawat ya. Kita kurangin 2 meter dari sini ya. Ini nih dari pintu ini nih. Tuh. Terus sama dengan 110 meter. Ini kalau 1 kali putaran. Masalahnya ini mau 2 lapis. Jadi 110 kali 2. 220
meter. Selesai. Jawabannya yang C. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Sebuah taman terdiri dari 3 area seperti pada gambar. 1, 2, 3. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Oke, luas area bermain adalah 368 meter persegi. Nomor 1 ini kita cuma disuruh ngitung luas area bermain, yang itu yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning ini membentuk bangun datar, trapesium, siku-siku. Jadi kalau kalian mau ngitung luasnya, luas area bermain ini yang warnanya kuning, itu kita pakai luas trapesium siku-siku. Caranya A tambah B bagi 2, lalu kalikan dengan tingginya. A dan B itu sisi sejajar, ini A, ini B. Jadi nanti kita tambah, sedangkan tingginya yang ini. Ini B-nya udah ada 30 meter. Tapi A-nya nih yang belum ada. Oh, ada ini. Sama kayak tingginya ya, jadi 16. Tuh tulis. Jadi di sini 16. Di sini 16. Oke, jadi A-nya Kak Nek tulis aja deh. Jadi di sini 16 meter. Ya Allah, mati. Nih. Artinya A-nya 16, B-nya 30, kita tambahin dulu. Habis itu kita bagi 2, baru kita kaliin tingginya. 16 tambah 30 itu kan 46. 46 per 2 kali 16 sama dengan 46 bagi 2 itu kan 23 ya. 23 kali 16 berapa nih? 23 kali 16 tuh 8. Oh bener nih, 8, ini 6, ini 3 meter persegi. Jadi yang pertama ini bener ya, yang gak ada satunya kita salahin. Terus kita cek 2. Luas taman seluruhnya adalah 816 meter persegi. Oke, berarti cara untuk mencari luas taman itu luas area bermain ditambah dengan luas area air dan ditambah luas area hijau. Sedangkan di sini area air sama area hijau itu membentuk bangun datar belah ketupat. Karena kita udah nyari luas yang ini nih, area bermainnya atau luas trapesium siku-siku, kita tinggal nyari luas belah ketupat aja terus nanti ditambahin. Gampang kan? Yang ini dulu, kita hitung dulu ya. Untuk mencari luas belah ketupat itu kan rumusnya D1 kali D2 bagi 2. D1 tuh ini, D2 itu ini. Kebalik nggak apa-apa ya, yang penting diagonal 1, diagonal 2 itu adalah bagian ini. Diagonal 1 itu tinggal, oh ya segini kan 16 ya, berarti 16 tambah 16. Diagonal 1-nya adalah 32 kali diagonal 2-nya yang ini. Diagonalnya 2 itu belum ada nih angkanya, tapi bisa kita hitung tetap nih. Caranya dari sini sampai sini kan 30 meter. Dari sini sampai sini 16 meter. Berarti yang ini berapa? Tinggal 30 kurangin 16. Sip, 30 kurangin 16, 14. Jadi ini satunya 14. Sedangkan kalau 2 gini berarti 28. Bagi 2 ini kok naik-naik. Aduh, naik-naik. Terus kita hitung tuh berapa. Mana yang bisa dicoret nih, Kak Ne mau nyoret. Astaga. 2 sama 32 sama-sama bagi 2. Ini 1. Ini 16. 16 kali 28 itu hasilnya adalah 448 meter persegi. Jadi kalau kalian tambahin nih, 448 ditambah dengan 368, nanti hasilnya ini 6, ini 8 meter persegi. Jadi luas tamannya udah bener nih. Yang ada 1 dan 2-nya cuma A, berarti jawabannya A. Kalian lanjutin dulu ya. Yang ketiga, luas area hijau adalah 224. Area hijau ini kan bentuknya segitiga. Nah, bentuk segitiga ini luasnya setengah kali alas kali tinggi. Luas setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya itu bagian yang sini, tingginya itu yang sini. Jadi tadi alasnya 14, tingginya 16.
kali 14 kali 16. Nih kalau kalian mau lanjutin nanti ketemunya itu 112. Sedangkan di sini 224. Berarti kan salah ya. Terus yang keempat, luas wilayah air itu adalah 336. Yang wilayah air ini kalian tinggal hitung aja. Kalau segini itu kan 112. Berarti ini juga 112, ini 112, ini 112. Jadi wilayah airnya tinggal 112 kali 3. 112 kali 3 336, benar ya? Iya memang ini benar. Terus yang kelima, selisih luas area bermain dengan wilayah air adalah 22 meter persegi. Luas area bermain kan segini, 368 dikurangi 336. Itu apakah 22 meter? Nah, kalian kurangin sendiri ya karena gampang. Harusnya salah karena nggak ada opsi 5 di sini. Sudah, kita lanjutkan. Nomor 18. Luas bagian yang berwarna hijau pada bangun tersebut adalah 18. Luas yang warna hijau. Hijau tuh yang ini ya. Nah, ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bukan 7 bagian ya. Karena ini kan bentuknya besar kan. Nah, ini nggak bisa kita anggap 1. Harusnya ini kita kasih garis bantuan gini. Jadi ini ada 2. Ingat kalau bagian itu besarnya harus sama ya. Jadi ini ada 8 bagian, yang ditanyakan itu cuma warna hijau, berarti 2 bagian dari 8 bagian. Maka kalian nyari luasnya 2/8 dikali Pi kali R kali R. 2/8 kali 22/7, jari-jarinya 7 ya. Sama dengan berapa? Ini kan coret. Sama-sama bagi 2, ini 1, ini 4. Terus 4 sama 22 sama-sama bagi 2, ini 2, ini 11. Terus 7 sama 7 tuh yang jelas banget. 7 sama 7. Dah. 11 kali 7 bagi 2. 11 kali 7, 77 bagi 2. Ya berarti 38,5 cm persegi. Jawabannya adalah yang D. Nomor 19. Perhatikan ilustrasi berikut. Di tengah sebuah kota dibuat taman yang berbentuk dan ukuran dengan bentuk dan ukuran seperti pada gambar. Tiang lampu dipasang mengelilingi taman tersebut dengan jarak antar tiangnya 3 meter. Lalu banyak tiang lampu yang dipasang pada taman tersebut ada berapa? Kita highlight dulu. Di jarak antar tiangnya segini. Oke, berarti di sini ya. Ini mau dipasang lampu, ini mau dipasang lampu, ini mau dipasang lampu. Karena di sini juga udah ada kata kuncinya yaitu mengelilingi. Jadi kita cari kelilingnya dulu. Keliling semua ini berapa? Nah, kalau kalian punya ide, oh ini kan setengah lingkaran, ini setengah lingkaran, berarti kalau kita tambahin kan itu artinya 1 lingkaran utuh. Terus ini ada 1 lingkaran utuh juga. Jadi kita bisa nyari keliling 2 lingkaran dong. Terot. Itu kalau luas boleh. Tapi kalau keliling, ini dia yang bikin banyak yang kena trap di sini. Jadi keliling itu kan bagian terluar ya. Ingat, kalau itu lingkaran gak utuh, kalian harus tambahin dengan diameternya. Ini juga harus ditambahin dengan diameternya. Sedangkan kalau kalian ngitung kedua setengah lingkaran ini dengan keliling 1 lingkaran, yang kalian hitung tuh baru ini. Nih, sama ini. Tuh, jadi kalau kalian mau pakai cara yang tadi, keliling 2 lingkaran, ditambahin, jangan lupa tambah dengan 2 diameter dulu. Nah, tapi di sini Kak Neng ngitungnya mau per bangun datar. Karena kita kan mau tahu tiang lampu yang dipasang kan. Jadi kita hitung dulu nih yang astaga tutlas. Kita mau cari dulu keliling 1 lingkaran utuh yang di tengah ini. Tulis di sini ya.
keliling sama dengan pi kali diameter. Pi-nya itu 22/7, diameternya adalah 21. Coret-coret 1, ini 3, jadilah 66 meter. Di sini 66 meter kelilingnya. Lalu yang setengah lingkaran, kan ini diameternya sama ya. Diameternya sama. Jadi kalau full gini itu 66, kalau setengahnya berarti kan 33. Tapi seperti yang Kak Ne bilang tadi, 33 itu baru bagian lengkungan ini. Harus kalian tambah dulu sama diameternya. Jadi 33 ditambah 21 itu 54 ya. Di sini langsung Kak Ne ganti 54. 54 meter, 54 meter. Oke. Lalu kita bagi dengan 3 karena mau dipasang tiang, setiap tiangnya itu jaraknya 3 meter. Ini 22 yang 22 meter, 22 tiang. Terus 54 bagi 3 itu 18. 18, ini juga 18. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ditambah 1? Karena ini nggak ada pintunya. Ingat, yang ditambah 1 itu kalau ada pintunya atau itu bangun terbuka. Ini bangun tertutup, jadi nggak perlu tambah 1. Udah, tinggal kalian tambahin aja. 22 tambah 18 tambah 18, jawabannya 22 tambah 36, 58 yang B. Selesai. Nomor 19, mari kita ke nomor 20. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Sifat bangun trapesium sama kaki yang tepat trapesium sama kaki. Yang kayak gini. Ini dia trapesium sama kaki. Mempunyai dua sisi sejajar sama panjang. Dua sisi sejajar ini, ya sisi ini sejajar, tapi tidak sama panjang. Yang satu lebih pendek daripada yang satunya. Ini satu keliru ya, yang ada satunya jelas salah. Terus duanya berarti jelas benar, kita cek 3 atau 4. Mempunyai dua diagonal sama panjang. Dua diagonal sama panjang. Diagonal tuh bagian yang ini. Iya betul. Terus yang ada 3-nya ya, berarti jawabannya yang C. Nomor 4 kenapa salah? Mempunyai 2 simetri lipat. Ini simetri lipatnya cuma 1. Langsung ke nomor 21. Sebuah wadah tanpa tutup tersebut dicat di bagian sisi luarnya. Terus bagian yang dicat adalah ini kubus ya. Terus ini ada lingkaran. Berarti kita cari luas permukaan kubusnya. Luas permukaan kubus nanti dikurangi sama luas lingkaran. Luas permukaan kubusnya ada 6 sisi, jadi ini tetap kita hitung 6 ya, karena ini masih cat, kena cat, jadi tetap kita hitung full. Hitung satu-satu dulu deh luas permukaan kubus. 6 kali sisi kali sisi, 6 kali 28 kali 28 itu sama dengan 64 kali 6 4 0 7 4704 cm persegi. Terus luas lingkarannya P kali R kali R 22/7, jari-jarinya 14 ya. Terus ini coret-coret, ini 1 ini 2. 22 kali 2 kali 4 kali 14 berarti 44 kali 14, 616. Nah, tugas kalian sekarang tinggal ngurangin 4704 dikurangi 616. Kurangin. Yang belakangnya itu, ini kan 14 kurangin 8. Yang belakangnya 8 berarti yang D. Udah selesai 21. Ke nomor 22, nomor favorit kalian nih biasanya. PQRS merupakan bangun layang-layang. Titik S terletak pada koordinat berapa? Layang-layang. Oke, kita cek yang A dulu. Negatif 2,1. Negatif 2 itu X-nya, jadi di sini, 1 di sini. Berarti di sini ya, tengah-tengahnya. Di sini apakah benar? Lalu kita akan sambungkan
Wis. Tuh agak langsung ketemu nih. Coba ya yang A, langsung bentuk layang-layang. Nah kalau nanti yang A keliru kalian tinggal cek aja B, C, D gitu ya, mana yang benar. Tapi ini harus digambar sih biar nggak salah. Dan kalau kalian ngerjainnya di kertas, kalau ini kan kayaknya di apa sih namanya, di device ya, jadi bisa langsung dicoret-coret. Sedangkan kalian kan pakai kertas, jadi harus gambarnya precise. Nomor 23. Pak Darmawan mempunyai drum penampungan berisi penuh air berbentuk tabung seperti pada gambar. 3/4 bagian air pada drum tersebut dituang ke dalam wadah berbentuk balok seperti pada gambar. 3/4-nya dituang dalam wadah. Oke. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Volume air dalam drum mula-mula 59.136. Mula-mula, awalnya kan berisi penuh. Berarti kita hitung volume tabung full. Ya Allah tuh. Volume tabung full, oke. Caranya tinggal kita pakai rumusnya seperti biasa. Volumenya itu kan Pi kali R kali R kali T. Pi-nya 22/7. Jari-jarinya 21 kali 21. Tingginya 64. Ingat ya, ini kita hitung full karena volume air dalam drum mula-mula, jadi ketika masih penuh. Terus kita coret. 1 ini 3. 22 kali 3 kali 21 kali 64. Bentar kan buka kalkulator. Kalian cek di kalkulator juga boleh, mau coba ngitung manual dulu juga boleh. Ini kalau ngitung manual kelamaan nih. Oh, salah tuh. Mula-mulanya bukan segini. Coba hitungan kalian berapa? 22 kali 3 kali 21 kali 64. Kalau kaknya ketemunya 88.704. Yang ada satunya keliru. 2 jelas benar. 3 atau 4. Tinggi air dalam wadah setelah dituangkan adalah tinggi air dalam drum setelah dituang ada 48 cm. Tadi yang dituang berapa? 3/4 bagian air dituang ke sini 3/4 bagian. Berarti yang masih di dalam drum itu berapa bagian? 3 dari 4 bagian dituang, berarti masih tersisa 1 dari 4 bagian. Jadi kalau misalnya mau nyari tingginya, tinggal 1/4 dikali 64. 1/4 dikali 64 berapa? Ini coret. 64 kita bagi sama 4. Sama 4 sama dengan 16 ya harusnya. Yang enggak ada 3-nya. Jadi jawabannya D. Kita cek ya nomor 4. Sisa air yang masih dalam drum itu 22.176. Oke, kalau kita mau cari yang 4-nya tanpa lama, itu tinggal 1/4 kali 88.704. Itu berapa? Harusnya sih benar. Kan ini sama kayak bagi 4 ya. 22.176 cm3. Udah benar. Nomor 24. Biaya kubus satuan untuk memenuhi balok pada gambar tersebut adalah di sini ada tuaga 4, 6, 7, 8. Ada 8. Di sini tuaga 4 ada 4. Kemarin tuh kayaknya ada yang ngitungnya gini deh. Ini dihitung semua satu-satu tuaga 4, 6, 7, 8 semua. Nanti ketemunya berapa? Terus dibayangin sendiri. Jadi ini ada berapa, kurang berapa gitu. Sebenarnya pakai itu nggak apa-apa, tapi lama. Kalau mau pakai cara cepetnya gini aja. Ini kan alasnya yang ada di alas. Itu kan tinggal 8 kali 4. 8 kali 4 kan 32 kubus satuan. Jadi setiap 1 cm, tinggi 1 cm
itu ada 32 kubus satuan. Sedangkan di sini ada 7. Ya kan, di sini ada 7, udah ada 1, kurang 6. Kurang 6, nah berarti 36 kali 6 aja. Kan kita tinggal ngitung yang di sini kan. 6 cm. Jadi 32 kali 6. Ini 182 kubus satuan. Tapi di sini udah ada tuh Waga 4, 6, 7, 8. Ada 8. Kurangin 8 sama dengan 184 buah. Ketemu. Jawabannya adalah yang B. Tapi kalau kalian punya cara lain dan pengen pakai cara kalian sendiri, it's okay. 25. Berdasarkan gambar tersebut, jaring-jaring balok yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Yang jelas nih ya, nomor yang jelas salah itu nomor berapa ya? 3. Jelas salah tuh nomor 3 nih. Karena ini nggak seukuran sama ini. Kan mereka berhadapan, harusnya sama. Yang nggak ada 3-nya. Wih, canggih nih soalnya. Langsung ketemu dong. Ya langsung ketemu yang A. Wih, baik banget nih yang bikin soal. Tapi kalau kalian nggak sadar ya sama aja. Ini udah dipermudah nih. Itu jangan-jangan yang bikin soal nggak sadar kalau ternyata opsinya gampang sekali. Gampang sekali ditebak. Ya kan 1, 2, 4. Betul. Terus nomor 26 seperti biasa yang begini-begini kalian kerjain sendiri aja. Kuncinya apa kak? Apa ya? Pasti bener dah kalian kalau ngerjain. Nih ya. Apa? Nih. Cek sendiri, di screenshot terus kerjain habis ini. Nomor 27. Diagram tersebut menunjukkan nilai matematika yang diperoleh siswa kelas 6 SD Berlian. Pernyataan yang tepat berdasarkan diagram tersebut adalah yang A, banyak siswa kelas 6 SD Berlian adalah 27 anak. Itu harusnya berapa ya? Kita hitung, ini 2, ini 7, ini 9, ini 5, ini 3. Berarti kalau ditambah 9 tambah 9, 18 tambah 8 6, 26. Oh iya, salah ya. Rata-rata nilai matematika. Oke. Kita disuruh nyari rata-ratanya. Mencari rata-rata, kalau ini diagram batang, caranya adalah yang nilainya 60 kan ada 2 anak, kalian kaliin. Yang nilainya 75 ada 7 anak, kalian kaliin. 85 ada 9. Lalu 90 ada 5. Dan 95 ada 3. Kaliin semua. Ini 120, 525, ini 765, ini 450, 285. Terus tambah 2145. Iya nggak? Ini kayaknya kan pernah ngitung deh, agak ingat sama angkanya. Pembaginya itu bukan tuh Waga Padma, bukan bagi 5, tapi bagi jumlah siswanya. Ini loh ada berapa? Ada 26 ya, tadi udah kita hitung. Jadi bagi 26. Udah, kalian pakai porogapet. Baterainya mau habis. 26. Mau habis beneran. Cukup gak ya nih? Kurang 3. 26 sama dengan, pakai kalkulator aja sana dicek. Atau kalau kalian mau ngitung manual, ini di pause dulu, terus kalian hitung, habis itu baru kalian play. Pause ya, kalian mau spill jawabannya nih. Ini dia jawabannya 82,5. Berarti yang B ini keliru. Lalu banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah 17 anak. Kalau rata-ratanya 82,5, berarti yang di atas rata-rata itu 85 termasuk ya. Artinya kita tambahin 9, 5, dan 3. 9 tambah 5, 14, 14 tambah 3, 17. Betul. Jawabannya yang C. Kalau yang ditanyain di bawah rata-ratanya, berarti kalian ngitungnya dari sini. 7 tambah 2 sama dengan 9. Ini harusnya 9. Sudah. Agak ngebut baterainya, pen mau habis.
Perhatikan ilustrasi berikut. Hasil panen melon Desa Makmur tahun 2022 ada 36 ton. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, ini 35% yang padi. Lalu jagung ini 25% ya, karena siku-siku. Nah, cara mencari melon dan semangka itu kalian tambahin dulu 35 tambah 25. Ini berapa? 60. 60 ditambah sama 16. 76. Kalau semuanya 100% sudah ada 76, berarti yang belum tuh 24. Nah, 24% itu miliknya melon dan semangka. Udah ada tanda begini nih. Artinya itu sama. Berarti di sini 12%, di sini 12%. Kalau udah selesai, tinggal kita cari hasil panen melon. Melonnya itu kan 36 ton. Jadi melon di situ kan 12%. 12% itu mewakili 36 ton. Yang ditanyain padi. Padi itu 35 A. 35% itu berapa ton? Cara nyarinya pakai perbandingan nih. 12 biar jadi 36 kan kali 3. Berarti ini juga kalian kaliin 3, 105 ya. Satu nih bener. Berarti ini keliru. Kita cek 2 atau 3. Hasil panen jagung. Jagung itu yang 25%. Berarti sama caranya, 25% juga kaliin 3, 75 ya harusnya. Ini salah nomor 2. Sekarang jawabannya adalah yang D. Hasil panen semangka sama dengan melon. Wah ya jelas bener ya. Ini sama-sama 12. 3 tuh jelas bener. Terus 4. Jumlah hasil panen seluruhnya 100 ton. Hasil panen seluruhnya 100 kali 3. Harusnya 300. Harusnya 300 ton. Selesai hasil panen jagung dan kedelai. Jagung dan kedelai. Kalian cari jagung terus kedelai. Terus cari dulu yang jagung berapa, yang kedelai berapa. Tadi kita udah nyari yang jagung kan 75 ton. Terus yang kedelai itu 16 kaliin 3. Kedelai 16 ya itu. 16%. Berarti 16 kali 3. Berapa nih 16 kali 3? 48 ton. Jadi 75 kurangi 48, 7, 6, nah 27. Benar. Udah cek ya. Nomor 29. Nilai ulangan DAFA 4 kali berturut-turut adalah segini. Sedangkan nilai Dimas yaitu segini. Rata-rata nilai ulangan DAFA dan Dimas sama, yaitu 90. Nilai yang tepat untuk X dan Y adalah DAFA tuh segini, Dimas itu segini. Nilai rata-ratanya sama, yaitu 90. Jadi kita cari DAFA dulu ya. DAFA, cara nyari jumlah nilainya kan 4 kali ulangan, berarti 4 kali 90 karena rata-ratanya 90. 360 kita kurangi sama hasil jumlahnya yang ini. Ini kalian tambahin dulu 3 ini. 87 tambah 93 tambah 97. 277. Nah, ini kalian kurangin sama 277. Tentunya 83. Ini nilai ulangannya X ya. Dan nilai ulangan keempatnya DAFA 83. Terus yang Dimas juga sama. 4 kali 90 360 dikurangi sama ini. Kalian tambahin juga nih 3 ini. 268. Kurangi 268 sama dengan 92. Jadi jawabannya 83 dan 92 yang B ya. Dah, nomor terakhir, nomor 30. 2 hari setelah ulangan tersebut, ada 2 siswa yang mengikuti ulangan susulan, sehingga seluruh siswa kelas 6 telah mengikuti ulangan matematika. Kedua anak tersebut mendapatkan nilai 80 dan 95. Maka, pernyataan berikut ini yang benar mana? Jumlah seluruh siswa kelas 6 adalah 20, ketambah 2 ya yang ulangan, 80 sama 95. Jadi berapa nih? Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini salah.
Nilai ulangan tertinggi, coret dulu. Nomor 2 jelas benar. Terus kita cari modus. Modus datanya 85 atau jumlah siswa yang mendapat nilai 80 ada 5 siswa. Kayaknya lebih gampang yang keempat ya. Yang dapat nilai 80, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya harusnya 6. Berarti 4 tuh salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Dan ini modus kok, cuma soalnya dibikin soal cerita dan PGK seperti ini. Karena yakin kalian bisa, biasanya modus tuh udah pada pro. Oke, semuanya, ini adalah paket terakhir ASPDBK TPM untuk Kabupaten Sleman tahun ajaran 2022-2023. Nah, ini seperti yang Kak Ane bilang di awal, video ini ditujukan untuk siapa saja yang mau belajar ya, mau kalian SD, mau SMP, mau SMA, karena atau kalian mau ada yang datang ke sini karena mau belajar, mau merefresh pikiran gitu, karena memang soal-soal untuk penerimaan kerja atau apa sih namanya tuh, pokoknya tuh ada tes untuk yang mau kuliah, mau masuk kuliah dan mau masuk kerja, itu yang matematika dasar, dan matematika dasarnya itu mirip sama soal-soalnya SD, apalagi soal ujian gini yang penuh penalaran. Jadi silahkan untuk dipelajari buat kakak-kakak kalian yang sengaja datang ke sini untuk belajar materi SD. Oke, karena sudah semua, Kak Ane tutup sampai di sini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya yang entah kapan uploadnya. Terima kasih sudah bergabung. Kak Ane love you. Bye.